Kalau dari Ya, sisi, kesalahannya tergugat itu dia sengaja, ya, dia tuh kenapa sih Prof memilih untuk membakar lahan? Kayak keuntungannya tuh apa bagi ya, perusahaan itu? ya. Jadi gini, apa namanya, salah satu yang dia kejar itu adalah keuntungan ekonomi, ya. Kenapa? Karena misalnya untuk buka lahan 1 hektar saja itu butuh budget itu untuk yang gambut misalnya sekitar 40 sampai 50 juta, Oke. seperti itu. Nah, jadi ketika mereka mengajukan proposal, dia akan bilang, "Kami akan PLTB, Pak." Nah, "Oh iya, berapa luasannya?" "Kami akan buka 1.000." Nah, "Oh ya kalau gitu nanti, karena ininya 40 sampai 50 juta, berarti kan 1.000 hektar itu kan 40 sampai 50 miliar. Nah, mulailah otaknya itu jalan. Nah, masa sih uang sebesar ini kita anggurin aja? Nah, mulailah niat jahat itu muncul. Jadi, lahan itu memang disiapkan, persiapan bisa mekanis gitu ya, dan kemudian untuk penuntasannya dia bakar. Dan dengan bakar itu dia bisa dapat, keuntungan besar. Katakan misalnya tadi ya, 1 hektar saja sekitar katakan 40-50 juta, dia tidak akan keluarkan semua itu. Karena dengan bakar, maka mungkin dia akan paling besar itu sekitar 10 juta. Nah, dengan begitu dia akan membersihkan lahannya, nggak ada tuh hama. Pupuk pun dia dapatkan dari abu hasil bakaran itu. Cuman masalahnya, ketika proses pembakaran itu terjadi, maka terjadilah proses pelepasan emisi ke atmosfer, gas rumah kaca dan sebagainya. Dan sudah dipastikan itu, apalagi Indonesia sudah melaporkan ke UNFCCC bahwa CO2 khususnya dari kebakaran di gambut itu salah satu kontributor positif terhadap LULCC Indonesia dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, ketika bakar itu maka terjadi subsiden penurunan muka gambut itu. Nah, jadi misalnya apa? Jadi kalau misalnya tadinya hanya katakan tebalnya 2 meter ya, begitu dia bakar pertama itu nanti 10 cm udah hilang. Nah, pertanyaannya, kalau dia tidak restorasi ini, maka subsidi itu akan turun terus. Nah, sehingga apa? Ini lagi-lagi environment itu, lingkungan itu yang dirugikan. Makanya kita berharap bahwa setelah kebakaran dan sebagainya itu proses restorasinya harus dijalankan gitu. Makanya saya termasuk salah satu yang ngotot gitu ya, minta supaya setelah kejadian segera dilakukan restorasi. Kalau tidak, maka siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ini? Seperti itu. Misalnya gini, jadi misalnya tahun 2013 ketebalan gambut yang rusak itu 10 cm. Kemudian katakan misalnya 10 tahun kemudian itu tidak dilakukan restorasi, kan permukaannya turun bisa 0,5 meter. Bisa jadi nanti di 2013 kerugiannya sekitar 360 miliar, begitu nanti mau direstorasi tahun 2024 misalnya, itu 366 miliar itu nggak ada artinya. Kenapa? Kerugiannya itu sudah lebih, sudah 1 triliun lebih. Nah pertanyaannya, yang tanggung jawab ini siapa? Antara 366 sampai 1, triliun itu. Ya kan? Nah pasti nanti ujung-ujungnya apa? Negara juga yang dirugikan gitu. Kenapa? Jadi tadi kewajiban negara untuk memulihkan itu. Nah ini yang saya pikir perlu dipahami oleh teman-teman semua dan masyarakat bahwa mengapa KLHK itu ngotot untuk minta segera direstorasi karena itu tadi. Jadi ini yang mestinya kita manfaatkan sekian tahun, tapi karena terus subsidi turun dan sebagainya, sudah nilainya hilang. Dan kemudian juga lahan ini mungkin harusnya digunakan sekitar berapa? 50 tahun. Karena seperti itu mungkin tidak sampai 50 tahun, 20 tahun. Berarti kita sendiri yang membuat kondisi seperti itu. Padahal itu bisa dicegah. Gitu, Mbak. Berarti perusahaan ini keuntungannya dari sisi ekonomi Iya, penghematan land betul. clearing-nya, lalu dia Iya, juga terjadi dapat keuntungan pengganti ekonomis. pupuk ya Iya, dari si, abunya abu itu. hasil Berarti kebakaran. walaupun setelah Mm-mm. pembakaran itu dia jadi subur gitu Prof Ya, tanahnya, tapi ya. setelah itu dia rusak gitu? Iya, ya karena tadi sudah saya bilang begitu terbakar, sekan turun nih, Mhm. subsiden terus ininya ya. Dan kemudian abu hasil itu tadi juga kalau bahan bakarnya banyak, dia bisa merubah pH keasamannya. Tapi kalau tidak itu. Ini banyak orang yang salah tafsir gitu. Mmm. Bahwa bakar aja pasti naik pH. Enggak. Karena mahasiswa saya satu penelitian itu menunjukkan itu. Jadi kalau bahan bakar itu bukan bensin solar ya, tapi misalnya ada serasa, daun dan sebagainya itu banyak, nah peluang itu naik. Tapi itu sekali lagi sesaat. Kenapa? Nanti akan ada proses leaching, ya, terkuras. Nah mulailah itu nanti dirasakan oleh tanaman itu.
Nanti apakah daunnya kuning, kita kalau ke lapangan senyum aja melihat itu, wah sudah kuning. Nah, itu dia bilang sama kita, Pak, kami ini sudah defisiensi hara, kurang ini kurang itu. Nah ini contohnya, lihat wajah kami dari daun itu kuning. Kita sudah bisa baca itu, seperti itu. Kalau kerusakan gambut seperti itu tuh bisa dikembalikan nggak sih, Prof? Nah, seperti sedia kala. Ya, kalau mengembalikan seperti sedia kala itu agak berat. Jadi ada putusan kasasi nomor 651 K Perdata 2012, itu putusan ya menyatakan bahwa gambut itu ciptaan Tuhan, ya, dan manusia sejatinya menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena begitu rusak, yang dia tidak bisa dikembalikan seperti semula. Tapi yang kita kembalikan itu adalah fungsinya kita dekati. Nah, dan itu butuh waktu. Nggak ada misalnya 2 tahun memulihkan gambut itu nggak ada cerita itu. Ya, karena dia harus didesain, dicek dulu. Karena saya bilang tadi ya, misalnya di 2013, tahu-tahu di 2024 baru eksekusi, orang membikinnya 10, nanti lihat, kok bisa 60 cm itu. Nah, kemudian lagi dengan quality dari si gambut itu, dan tentu saja kita harus sampling dan sebagainya. Nah, terakhir itu adalah pemilihan jenis untuk si areal yang itu tadi. Dan selama itu tidak boleh proses ekstrapolasi lagi terhadap areal yang bekas terbakar. Dia betul-betul dibiarkan untuk dia grow up. Nah, baru nanti ditambah dengan mikroorganisme dia naik itu. Dan kemudian yang di sekitarnya itu misalnya sungai ya, atau anak sungai, dulu ada kiri kanannya pohon ditebang dan sebagainya, kita revegetasikan, dan kemudian juga kalau di gambut, ya muka airnya dinaikkan. Nah, itulah bagian apa yang kita sebut sesungguhnya adalah pemulihan, dan itu butuh waktu. Nah, kami menyarankan di dalam perhitungan kerugian, ya, sesuai dengan Permen H7 2015, itu adalah sekitar pertama stage-nya 10 tahun dulu, nah kemudian nanti bisa sampai sekitar 50 tahun. Nah, dasarnya apa? Karena mahasiswa saya sudah pernah penelitian ini di Kalimantan Tengah. Jadi tidak hanya sekedar tanam hari ini udah tuh tinggalkan, besok diharapkan pohonnya tinggi, ternyata sudah mati. Bukan dengan cara itu. Diajukan itu saya surprise, ternyata ahli bisa dibegitukan juga. Nah, saya pun surprise lagi, lo kok berani-beraninya begitu menggugat kita, padahal ada di Undang-Undang 3 2009 tentang slab itu tadi.